Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hifni Zahara dari kelas studi Konstitusi 03. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tentang pelanggaran konstitusi di Indonesia. Di sini saya mengambil studi kasus pada peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada 30 September tahun 1965 di Madiun, Indonesia. Pada masa menjelang kemerdekaan, hal pertama yang dilakukan adalah membentuk konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi merupakan landasan dasar serta pondasi bagi bangsa Indonesia. Di dalam konstitusi berisi nilai-nilai dasar yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta juga dasar negara yakni Pancasila. Nilai-nilai ini mutlak dan tidak dapat ditawar-menawar lagi. Namun seiring dengan perjalanan yang telah dilalui bangsa Indonesia dari masa ke masa, kerap terjadi pelanggaran terhadap konstitusi. Tentu saja hal ini merupakan sebuah bentuk penyimpangan yang sengaja dilakukan untuk memberikan ruang-ruang kepada kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam hal ini telah tertuang secara jelas bahwa ideologi yang bangsa Indonesia anut adalah ideologi Pancasila. Sebab ideologi Pancasila merupakan ideologi yang berasal dari nilai-nilai leluhur bangsa serta telah tertanam dan nilainya sesuai dengan akar kehidupan bangsa. Maka jika terdapat tindakan atau upaya untuk menggantikan ideologi ini, maka hal ini termasuk ke dalam kategori contoh pelanggaran konstitusi. Sebagaimana dalam sejarah bangsa adanya gerakan G30 SPKI yang menjadi atau merupakan upaya dalam mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Tentunya hal ini bertentangan dengan konstitusi, serta yang paling terbaru adalah adanya gerakan-gerakan radikal yang berupaya menggantikan ideologi Pancasila ini. Maka tentu saja pemerintah harus berlaku dan bertindak tegas dalam menindak oknum-oknum ini. Sebab hal ini dapat menimbulkan kegaduhan serta juga merupakan upaya yang melanggar hukum. Sebab hal ini dapat menimbulkan kegaduhan serta juga merupakan upaya yang melanggar hukum. Paham PKI sangat bertentangan dengan Pancasila dan NKRI juga umat muslim di seluruh dunia, khususnya Indonesia, di mana tujuan organisasi terlarang itu berkeinginan mengubah ideologi Pancasila menjadi paham komunis. Selain itu, kejahatan PKI juga sangat kejam dengan membunuh para kiai, ulama, dan santri di Jawa Timur, dan juga 7 jenderal di Jakarta pada tahun 1965. Bahkan PKI itu mengembangkan ajaran ateisme atau tidak mengenal Tuhan, sedangkan masyarakat Indonesia memiliki kepercayaannya masing-masing kepada Tuhannya, seperti beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, juga termasuk masyarakat Badui. Namun ideologi yang dikembangkan PKI itu tentu saja sangat bertentangan dengan Pancasila pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai politik yang dibentuk pada tanggal 23 Mei pada tahun 1914 dan dibubarkan pada 12 Maret 1966. PKI pernah menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia sebelum akhirnya dilarang dan dibubarkan. Terbentuknya PKI berawal dari sebuah organisasi bernama ID Social Democratische Vereniging atau ISDV. ISDV ini didirikan oleh seorang kaum sosialis Hindia Belanda, Henk Snevely, pada tahun 1914. Snevely memiliki misi untuk menanamkan paham Marxisme, komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia. Cara yang Snevely lakukan yaitu dengan menyebarkan pemahamannya tersebut melalui organisasi buruh kereta api di Semarang. Pada Kongres ISDV di Semarang pada tahun 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau PKH. Semaun menjadi ketua dalam partai tersebut dibantu Darsono sebagai wakilnya. Semaun sendiri merupakan salah satu tokoh penting dalam sebuah organisasi bernama Sarekat Islam. Di organisasi tersebut Semaun juga berusaha untuk menanamkan paham komunis yang kemudian menimbulkan perpecahan dua kubu, si merah atau komunis dan si putih agamis.
Baik, demikian penjabaran materi dari saya mengenai pelanggaran konstitusi dengan studi kasus peristiwa G30 SPKI. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalam.